الله يعفو عنا وعن والدينا ومشايخنا وعن أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى له فرارة وحبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا لله من منكذ الإنسان من سكر خير البليات من عرب ومن أجم مصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله
خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami' Ahmadiyah Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti tahlim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita beranjak kembali kepada tafsir Jalalain, tentunya kita akan baca terlebih dahulu dan seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Baiklah, kembali kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 34 yaitu tilka. Baiklah, kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat wa lakum ma kuntum. Walakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Walakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa. وما كان من المشركين. آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق
إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون بمن ربهم لا نفرق لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Qala al-Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Tilka ummatun qad khalat ma laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala yatas'aluna amma kanu ya'malun. Tilka tajibul gunah tahan ummatun ikhfa ab'ad dengung tapi beda karena ada 3 macam. Ada ab'ad, ada akrab, ada ausat. Ini termasuk ab'ad jauh. Jadi melapannya tilka ummatun qad qalqalah sugro karena dal mati berada di tengah kalimat. Karena qalqalah terbagi 3, 1 sugro, kubro, akbar. Hurufnya ada 5 yaitu kutubu jadin atau baju di toko. Qad khalat tak tanis atau majruroh atau tak majruroh karena tak terbagi 2, ada majruroh ada marbutoh. Kalau marbutoh berubah jadi hak jika diberhentikan. Ini tetap qad khalat laha mad asli, hak fathah bertemu dengan
alif. Alifnya alif rosam karena alif terbagi 3. 1 rosam maksurah mamdudah. Laha ma kasabat tak tanis atau majrurah. Walakum idgham mimi atau idgham mutamasilen karena mim mati bertemu dengan mim, sebab di dalam hukum mim mati terbagi 3. 1 idhar syafawi, 2 ikhfa syafawi, 3 idgham mimi. Jika ketemu dengan huruf mim mutamasilen, jika ketemu dengan ba ikhfa syafawi, jika selain mim dan ba idhar syafawi. Ini tahan. Walakum ma, bukan walakuma, tapi ditahan dulu. Walakum ma asli kasad tum idhar sapawi. Wala tus'alu na'am ma kanu ya'malun. Mad asli disukun karena mad asli diwakafkan. Waqaluhu nuhu dan izhar kena tanwin ketemu dengan alif. Huruf izhar ada 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Izhar artinya jelas. Hudan au harpulin karena sebelum waw sukun ada fathah. Huruf lin ada 2, yaitu waw iya. Apabila diwakafkan jadi madlin. Makanya tadi muadzin jangan as-salatu khairum minan naum, jangan. Tapi as-salatu khairum minan naum. Karena itu madlin. Tolong nih ya, yang ajar diperhatikan hukum tajwidnya. Jadi kembali tadi harpulin au. Kemudian naso ro asli ro patah bertemu dengan alifnya alif maksurah. Ini alif maksurah ya tanpa titik ya. Kemudian tahtadu mad asli, kemudian kul bal millata kalau sugra ra hi mahanib hanifam. Kalau diwakafkan jadi mad iwad. Kalau wasal ada wakaf apa? Qala al-waqfu awla, lebih utama berhenti. Berarti qul bal millata ibrahim hanifa. Titik ambil nafas karena ada tanda qala al-waqfu awla. Iya, jadi mad iwad. Kalau diwakafkan kita enggak bina wasal karena ada tanda qala al-waqfu awla, harus berhenti di situ. Wa ma kana minal al-qamariyah, sebab alif lam bertemu dengan mim. Ciri yang kedua ada sukun, yang ketiga alnya dibaca. Hurufnya ada 14. Hukum al terbagi 2, ada al-qamariyah, ada asyam sia. Minal musyrikin arli sukun ku lu manna billah samsia lamnya lam tarkik billah, jangan billah tapi amanna billahi wa ma. Majaiz munfasil karena mad asli disambut alif dalam 2 suku kata. Yang kedua di atas ma ada alif mamdudah, itu namanya alif mamdudah yang kayak bendera ya. Jadi bacanya boleh nego, boleh 2 harakat, 4 atau 5. Boleh dibaca wama unzila
wa ikhfanya ikhfa ausat, karena ikhfa terbagi tiga. Satu akrab, ausat, abad. Ini tengah-tengah, jadi mimik mulut nggak monyong, nggak lebar, makanya bacanya wa lain kalau ketemu dengan ta. Wa kuntum lain kalau kedengaran qaf. Min qablikum itu dalam dengungan, beda dalam mimik mulut gerakannya itu. Kemudian ilai na mad asli, wama jaid sama dengan wama tadi, depannya ada alif. Ikhfa ausat, zila ila majaid di depannya ada alif. Ra hi ma wa isma ila wa ishaq wa yaqub wal al-qamariyah asba tiwama tiyamu sa wa'i sa wama utiyan asyamsiyah utiyan nabiyyu namir. Idgham nakis atau idgham bila guna, karena nun ketemu dengan ra. Idgham terbagi dua. Satu nakis dan kamil, biguna dan bila guna. Huruf masing-masing biguna 4, yanmu bila guna 2, lam ra. Maka boleh bacanya milobihim. Bihim idhar sapawi la nufarliku baina ahadim. Idgham nakis atau idgham biguna, yaitu ahadim minhum. Idhar sapawi ada tanda wakaf. Sholat al-waslu aula, lebih utama lanjut. Yang bagus bacaan jadi la nufarliqu baina adim minhum wa nahnu lahu muslimun. Karena ada tanda sholat. Sholat itu singkatan al-waslu aula, lebih utama lanjut, jangan berhenti di minhum. Wa nahnu lahu masilah qasirah, karena terjadi pada ha domir bertemu dengan huruf mim. Muslimun mad arid disukun fa'in amanu bimisli ma amantum. Ikhfa sapawi tahan ya. Ma antum bihi faqad tadau bihi masilah qasirah faqad tadau harfu lin. Wa in ikhfa qarab tawallau fa in nama hum fi shiqaq. Ada tanda wakaf. Jim mujawaz atau jaiz, boleh berhenti, boleh lanjut. Kalau berhenti berarti mad aril disukun, qafnya qalqalah kubra. Tapi kalau wasal wa innama hum fi shiqaqin, ikhfa ausat fasayakfi kahumullah asamsiyah. Lamnya lam jalalah. Tanda wakaf jim jaiz atau mujawaz, boleh berhenti boleh lanjut. Wa huwas
Asam sia sami ul alim arid lisukun wallahu alam bisawab. Sekarang artinya. Tilka ini mubtadaun wal isyaratun. Artinya kalimat pemula. Jadi dimulai dengan tilka wal isyarah merupakan isim isyarah, artinya itu, ya. Kemudian yang berikutnya ummatun qad khalat, yaitu walakum ma kasabtum. Ini tafsirnya udah lama nih. Saya baca tahun 97 nih. Baca tahun 97, sekarang tahun berapa nih? Udah berapa tahun? Udah bulukan deh. Nggak jelas tulisannya. Kemudian ummatun adalah satu umat qad khalat yang telah berlalu, yakni salafat laha baginya maka sabat apa yang mereka perbuat, ai minal amali ajazauhu ya istinaku walakum. Jadi maksudnya adalah itu ada satu umat yang telah lalu, baginya adalah masing-masing punya amal. Tapi ingat, amal tersebut jazau akan dibalas oleh Allah nanti. Jika beramal baik dibalas baik, jika beramal buruk akan dibalas buruk. Al jaza min jinsil amal. Fa in khairan fa khairan wa in syarrun pasarun, bahwa perbuatan tergantung amal, balasan tergantung amal. Kalau baik dibalas baik, kalau jahat dibalas jahat. Nah, makanya hati-hati dalam berbuat, karena semua perbuatan kita akan dibalas oleh Allah. Siapa mereka? Walakum, yaitu bagimu, al-khitab Yahud. Yang diajak bicara oleh Allah ayat ini adalah orang Yahudi. Kalau bahasa kita, hai orang Yahudi, kamu adalah satu umat yang telah lalu. Apa yang kamu usahakan nanti aku akan balas, kata Allah, bagimu. Nah, ini yang diajak bicara siapa? Yahudi, ya. Karena Yahudi ini makhluk yang paling bandel, yang gak punya negara tapi kerjanya cuman merampas, ya. Coba kita lihat di Palestina. Saya sepanjang jalan di Palestina merasa sedih, nangis, mengeluarkan air mata. Ya Allah, kok tega banget nih orang Yahudi sama orang pribumi. Orang Palestina diusir, mereka tidak boleh usaha, tidak boleh dagang. Kalau menjual tanah harus kepada mereka. Lambat laun orang Palestina tanahnya dikuasai oleh mereka. Bahkan ketika kita masuk dalam sebuah asrama, yakni basis orang Yahudi, itu pun harus izin kepada security yang ada di jalan dengan senjata yang lengkap. Kita lihatnya jauh udah apa? Udah serem ya. Udah serem kan? Makanya kata tour guide, awas, jangan diliatin, jangan ajak senyum. Sebab kalau diliatin disangkanya ngeledekin. Disangkanya ngeledekin, makanya jangan diliatin. Ya, karena bedil siap apa? Siap ditembak. Itu sampai segitunya. Walatus aluna amma kanu ya'malun, dan janganlah kamu bertanya-tanya dari apa yang kamu telah lakukan. Kama la yus'aluna an amalikum wal jublatu takidun lima qablaha. Kata musannif, keterangan tafsirnya adalah kama sebagaimana la yus'aluna, tiadalah mereka bertanya an amalikum tentang amal-amal kamu. Ini bentuknya jumlah yang menguatkan tentang kalimat sebelumnya. Nah, ini contoh. Kemudian waqalu, dan mereka berkata, kunu hudan au nasara.
kunu, kata Allah, wa qalu, mereka berkata, kunu, jadilah hai orang Yahudi, hai Nasrani, tahtadu, kul bal millata Ibrahim hanifa. Di mana mereka berkata, jadilah kalian orang Yahudi atau Nasrani, tahtadu li fadlihi li tafsili wa qatilul awwalu yahudu al-Madinah wasani Nasara, yaitu Najron. Ini orang Yahudi dan Nasrani, tahtadu ay li tafsil, memisahkan kalimat istilahnya, yaitu apa? Waqabilu, tentang kelompok pertama yaitu Yahudi yang ada di kota Madinah, yang kedua Nasrani yang ada di daerah Najron. Qul, katakan kepada mereka. Apa kata Allah? Hei orang Yahudi, Nasrani, katakan olehmu ya Muhammad, apa? Yaitu bal, kul, katakan bahkan atau akan tetapi, tattabi'u, ikutilah agama Ibrahim yang hanifa, yang lurus. Ini Ibrahim merupakan hal, statusnya keadaan Nabi Ibrahim adalah yang diberikan oleh Allah agama yang lurus. Yani ma'ilan anil adbani adyani kulliha ila din al-qayyim, di mana agama Ibrahim adalah condong dari seluruh agama semuanya kepada agama yang qayyim, yang lurus, yakni Islam. Wa makana minal musyrikin, tiadalah ada di kalangan orang-orang Nabi Ibrahim pengikutnya itu adalah orang yang musyrik. Kunu, mereka berkata kepada mereka, yakni khitabun lil mu'minin, yang diajak bicara sekarang orang beriman. Ya, qulu, katakan terhadap mereka, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami, apa? Mil Qur'ani, yakni Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim minas suhufi al-ashri, dan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, minas suhuf, yaitu dari suhuf lembaran-lembaran, wa Ismail, dan Nabi Allah Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, wa Yakub, dan Nabi Ishaq, wal asbati, yaitu anak cucu daripada siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Nabi Yakub, auladihi, atau anak Nabi Yakub alaihissalam, yang terakhir kita sudah baca ketika beliau mau meninggal, kata Nabi Yakub, ya bunayya ma ta'budu min ba'di, wahai anakku, siapa yang kamu sembah kalau bapakmu mati? Nah, dijawab ayat berikutnya ini. Ya udah lalu itu. Nah, kemudian wa ma utiya Musa, dan apa yang telah didatangkan kepada Nabi Musa, kitab apa? Minat Taurati, yakni kitab Taurat, wa Isa minal Injil, dan kepada Nabi Isa kitab Injil, wa ma utiyan nabiyuna mir rabbihim, dan apa-apa yang telah diberikan kepada para nabi, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, minal kutubi, dari kutub-kutub, wal ayati, dan ayat-ayat. La nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Tiadalah ada mereka, yaitu memisahkan diri atau menceraikan diri, membedakan di antara salah satu di antara mereka, itu tidak ada mereka yang bercerai-berai. Tidak ada yang membedakan pendapat kecuali satu pendapat. Apa? Yaitu patu'minu bi ba'din wa takfuru bi ba'dil kal yahudi wan nasr. Mereka beriman sebagian yang lain, dan juga ada yang kafir sebagian yang lain, seperti Yahudi dan Nasrani. Wa nahnu lahu muslimun, kami adalah termasuk orang-orang yang orang muslim, yakni yang berserah diri kepada
Allah. Fa in amanu, maka jika mereka beriman, siapa Yahudi dan Nasrani, bimisli mislu zaidah, ini misli kalimatnya sebagai tambahan, ya. Jadi kata Allah, fa in amanu, maka jika mereka beriman si Yahudi dan Nasrani, itu bimisli zaidatun, kata tambahan. Ma amantum bihi faqad tadaw wa in tawallau fa innamahum fi syiqaq. Dan apa-apa yang kamu telah beriman dengannya, yaitu kemudian faqad tadaw, maka sungguh benar-benar mereka akan mendapatkan petunjuk. Tapi sebaliknya, wa in tawallau anil iman, jika mereka berpaling daripada iman, percaya kepada Allah, fa innamahum fisiqaq ay khilafi ma'akum, maka sesungguhnya mereka adalah termasuk apa? Syiqaq. Kalau bahasa kita yang syaqqa yasyiqu, yang memecahkan, yang memisahkannya, itu pasayakfikahum. Kemudian akan mencukupkan, Allah akan mencukupkan kepada mereka, ini kafayukifu, ya. Kemudian wa huwa samiul apa? Pasayakfikahumullah ya Muhammadun fi siqaqihim. Artinya Allah akan memelihara, Allah akan mencukupkan kepada mereka ya Muhammad, kalau seandainya mereka tidak menentang, kalau mereka tidak ada pertentangan di antara mereka. Wa huwa samiul alim ay al-qawlihim, Allah maha mendengar dari apa yang mereka ucapkan, al-alim juga maha mengetahui bi ahwalihim, tentang keadaan mereka. Wa qad kafa iyyahum bi qatli qaridah wa nafil nadir wa darbil jazyah alaihim. Dan keadaan mereka adalah sungguh telah, yaitu kafa, telah melihara, yaitu iyahum, terhadap mereka, yaitu biqatli, tentang membunuh orang-orang Quraisyah dan orang-orang Nadir, dan telah memukul mereka adalah al-jizyah, dengan cara membayar pajak. Kalau bahasa kita, menekan mereka bayar pajak. Nah, ini kesimpulan bacaan kita, buat kita pelajaran sebagai umat Islam. Ingat, jangan seperti orang Yahudi, ya. Ini bukan saja bandel, tapi kembali tadi, di satu sisi, makanya dunia sekarang hampir dikuasai oleh apa? Yahudi, dari berbagai macam hal, termasuk ekonomi, termasuk teknologi, termasuk apa saja yang ada sekarang berkembang, itu semua adalah Yahudi, ya. Makanya kita kalau kurang iman, itu akan mudah terpengaruh dan dipengaruhi supaya kita menjadi orang Yahudi. Na'udzubillah min. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, walan tardo, ya, apa walan tardo, apa lagi, apa, hatta millata, walan tardo hatta, walan tardo ankal yahud wa nasara hatta tatabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani enggak rela kalau orang Islam belum masuk. Milah Yahudi dan Nasrani. Makanya usaha mereka maksimal. Misionaris mereka berusaha supaya orang Islam jangan sampai mereka percaya kepada Allah, percaya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ingin seperti mereka, bebas, liberal, ya, bebas dari jeratan-jeratan hukum. Bahkan Yahudi telah berani menghapus dalam kitab Taurat, tidak ada surga, tidak ada neraka, bahkan mati pun cukup hanya satu kali, enggak ada proses nanti di alam kubur. Belum tahu dia, makanya si Yahudi suruh mati duluan baru
baru tahu nanti apa yang terjadi di alam kubur. Begitu juga umat Islam. Ya, kita jangan seperti Yahudi, ingin bebas, tidak mau terikat dengan hukum dan aturan Allah atau aturan yang telah dibuat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syari pembuat hukum. Nah, apa gambaran tadi? Mereka adalah satu umat yang telah berlalu di dalam beramal mereka dengan bebas. Artinya mereka tidak mau terikat. Padahal Allah sudah bilang bahwa mereka akan dibalas seluruh amal perbuatan masing-masing, termasuk umat Islam. Apalagi umat Islam lebih ribet daripada orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa? Yahudi Nasrani begitu mereka mati langsung masuk neraka. Kalau orang Islam kan diproses dulu. Iya kan? Nah, itu makanya kalau orang Yahudi dan Nasrani, mereka tanpa ada reserve, tanpa ada saringan lagi, langsung wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Allah akan menggiring orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir ke dalam neraka jahanam berombongan. Coba kira-kira kayak ya, makanya waktu saya ke Baitul Maqdis di Palestina, di situ kan di atas gunung bukit Palestina, di bawahnya yaitu gereja-gereja yang terbuat dari emas, dia punya kubah-kubahnya. Itu persis kayak minyak dengan air. Jadi menyolok. Artinya menyolok, mereka sesembahan kepada Tuhan mereka, umat Islam, ke Masjidil Aqsa. Sampai-sampai kita mau mampir juga nggak jadi. Kenapa? Karena mereka sedang melakukan ibadah. Ya, akhirnya dua kelompok berbeda. Satu yaitu ke gereja, satu lagi ke tembok ratapan orang Yahudi. Nah, satu lagi Islam masuk Masjidil Aqsa. Coba waktu itu kita begitu masuk ke Masjidil Aqsa dan tembok ratapan, kemudian di bawah bukit itu ada tempat ibadah orang-orang Nasrani. Nah ini, nanti semua itu akan dibalas oleh Allah, Yahudi, Nasrani maupun umat Islam sesuai dengan amalan masing-masing, usaha masing-masing. Ya, makanya mereka walatus aluna amakanu ya'malun kama la yus'aluna an amalikum wal jumlatu takidu lima qablaha. Jadi tiadalah kamu ditanya tentang apa saja yang kamu telah perbuat, ini adalah omong kosong. Justru nanti mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat ini adalah khitabnya yang diajak bicara oleh Allah, wa qalu kunu hudan aw nasara. Bahwasanya jadilah mereka orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ini litafsili, mereka memisahkan daripada yaitu pembicaraan waqailul awwalu, pembicaraan pertama Yahudi yang ada di kota Madinah, yang kedua orang Nasrani yang ada di Najran. Nah, kata Allah, hai Yahudi Nasrani, katakan oleh Muhammad kepada Yahudi Nasrani supaya ikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Makanya kita sebagai umat Rasulullah banyak belajar dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Karena ada perintah Allah, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Katakan oleh Muhammad, ikuti agama Ibrahim yang lurus. Apa? Seperti kemarin hari raya Kurban, itu ajaran Nabi Ibrahim. Seperti khitan, itu pun ikuti ajaran Ibrahim. Malah Ibrahim khotatana Ibrahim, telah disunat Nabi Ibrahim ketika umur 80 tahun pakai kampak. Cuman bedanya Nabi Ibrahim pakai kampak, kalau kita pakai apa?
dulu ya khatatana Ibrahim yaitu ba'da sama nina sanah bil qadum. Nabi Ibrahim telah disunat pakai kampak ketika usia 80 tahun. Kalau orang Indonesia 80 tahun udah kayak apa? Udah peot ya. Boro-boro nyunat. Lihat aja nggak tega gitu ya. Nah ini itu Ibrahim. Seluruh seperangkat ibadah haji itu pun contoh dari Nabi Ibrahim. Makanya turut istilahnya untuk mengabadikan Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad, ada istilah salawat Ibrahimiyah ketika baca tahiyatul akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Coba selama umat Islam dunia belum kiamat, nama Nabi dan Ibrahim disejajarkan. Kenapa? Rupanya apakah balas jasa karena Ibrahim telah banyak memberikan, yaitu contoh-contoh atau pelajaran yang dikatakan oleh Allah, ikuti ajaran Ibrahim yang lurus, enggak neko-neko. Ya, ini kembali. Dan bahkan tidaklah siapa Ibrahim itulah adalah termasuk orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Makanya kata Allah, qulu lil mu'minin, katakan terhadap orang-orang beriman, kami telah beriman pada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran. Nah, kita wajib percaya tentang Al-Quran dan termasuk seperangkat apa yang di dalam seluruh kandungan Al-Quran. Jadi nggak boleh kita melecehkan. Jangan bilang doang istilahnya kita percaya dengan Quran tapi nggak pernah baca Quran, nggak pernah memahami tentang Al-Quran. Bahkan Al-Quran terkadang diselewengkan oleh kita. Na'udzubillah min dari suara Isra telah tiba untuk berpisah sementara. Tentunya harapan kita mudah-mudahan saja Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali di Sabtu yang akan datang dalam kajian yang lain, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykura.